Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Dan sanak Minang satu, dimanapun berada, semoga Allah senantiasa memberkahi waktu kita di tengah bulan suci Ramadan ini. Pertama, kita bersyukur kepada Allah karena beberapa sebab. Yang pertama, karena kita masih hidup. Imam Asy-Syafi'i katakan kalau kita masih hidup, tandanya Allah masih membuka peluang taubat untuk kita. Kemudian syukur kita yang kedua, karena tahun ini kita berjumpa lagi dengan bulan suci Ramadan. Sebagaimana kita lihat, mungkin banyak saudara kita yang masih bersama kita di Ramadan tahun lalu, tapi hari ini mereka sudah Allah panggil. Kita bersyukur kepada Allah, kita bahagia dengan datangnya Ramadan, maka insya Allah, Allah akan hapuskan kesalahan-kesalahan kita yang telah lalu. Saudaraku dimanapun berada, tentu datangnya bulan Ramadan kita tidak hanya sebatas bahagia saja. Namun kita coba sekuat mungkin untuk mewujudkannya dalam bentuk ibadah. Sebagaimana Rasulullah SAW sampaikan, "Man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih." Ketika kita bahagia atas datangnya Ramadan, kemudian kita laksanakan ibadah penuh dengan keimanan, mengharapkan pahala dari Allah, maka insya Allah, Allah akan melipat gandakan pahalanya. Allah akan hapuskan dosa-dosa kita yang telah lalu. Maka untuk mewujudkan bahagia tadi, untuk mewujudkan ibadah tadi, kita ambil salah satu ibadah saja, yakni ibadah sholat. Kita tahu sholat adalah tiang agama. Jangan sampai kita berpuasa, tapi kita tidak sholat. Kewajiban sholat itu tetap seperti bagaimana wajibnya kita sholat di luar Ramadan. Jangan karena kita mengistimewakan puasa, terus kita tinggalkan sholat, jangan. Maka kita belajar memperbaiki sholat kita sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Dalam kitab Tarikhul Khulafa disampaikan oleh Syekh Mujahid rahmatullah alaih bahwa Abu Bakar radhiyallahu anhu, kemudian Abdullah ibnu Zubair radhiyallahu anhu, sholat mereka itu luar biasa. Ketika mereka sholat, mereka layaknya paku yang ditancapkan ke bumi. Kuat sekali, tidak ada gerakan lain selain gerakan sholat. Abu Bakar belajar sholat langsung kepada Rasulullah SAW. Abdullah bin Zubair belajar sholat langsung kepada Abu Bakar radhiyallahu anhu. Artinya sholat orang-orang terdahulu memang sholat yang sangat berkualitas. Kemudian kisah yang masyhur Umar ibnu Khattab radhiyallahu anhu. Kita tahu bagaimana akhir hayatnya Umar bin Khattab, bagaimana tubuhnya ditusuk oleh salah seorang sehingga banyak sekali tubuhnya mengeluarkan darah. Tapi ketika dikabarkan kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bahwa waktu sholat masuk, Umar tetap bersemangat. Dengan bersusah payah, dengan dipapah, Umar tetap melaksanakan ibadah sholat. Kemudian dalam salah satu kitab, yaitu kitab Kanzul Umal, bagaimana Utsman bin Affan gemar sekali mengkhatamkan Al-Quran dalam satu rakaat sholat. Kemudian Ali bin Abi Thalib, beliau adalah salah satu sahabat yang dijamin masuk surga. Ketika sampai kepadanya kabar bahwa waktu sholat sudah masuk, maka dia meninggalkan semua kesibukannya. Tapi Ali bin Abi Thalib, dalam salah satu kisah dikatakan ketika waktu sholat sudah masuk, wajahnya pucat. Maka ditanyakan kenapa? Ada apa? Kenapa Ali wajahnya pucat ketika masuk waktu sholat? Maka Ali menjawab, bagaimana dia tidak ketakutan? Karena amanah sholat ini awalnya diberikan kepada gunung, gunung tidak sanggup. Diberikan kepada bumi, bumi tidak sanggup. Diberikan kepada laut, laut tidak sanggup. Manusialah yang mampu menanggung amanah sholat. Sehingga Ali bin Abi Thalib takut membayangkan bagaimana ketika dia meninggalkan sholat satu kali saja dengan sengaja.
Artinya Dunsana Minang Satu dimanapun berada, kita istimewakan datangnya bulan Ramadan ini dengan wujud ibadah-ibadah yang selalu kita perbaiki seperti sholat tadi. Kita tahu, mungkin sholat kita tidak akan pernah mencapai levelnya sholat sahabat, apalagi sholatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kita yang hidup di akhir zaman, meluangkan waktu belajar memperbaiki sholat, mulai dari bacaannya, gerakannya, kemudian waktu-waktunya, kita belajar semua memperbaiki sholat, maka insya Allah, Allah akan memandang kebaikan dalam diri kita. Sehingga, terus anak Minang Satu, kita jadikan Ramadan kita kali ini sebagai Ramadan yang istimewa. Kita perbaiki sholat kita, agar Allah perbaiki semua masalah dalam kehidupan kita. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.